Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Saudaraku, mari kita merenung sejenak ya tentang semua yang telah kita lalui, hari-hari, pekan, bulan, dan tahun yang sudah kita lalui. Ya, terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik itu disengaja ataupun tidak. Ya, baik itu kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Ya, dosa dan kesalahan ya yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menghiasi hari-hari kita ya. Dan tentu saja ya kita sebagai manusia memang tidak lepas ya dari dosa dan kesalahan. Ya, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khotta'un. Ya, setiap manusia, anak Adam itu pasti berbuat kesalahan. Ya, saudaraku, tapi bukan berarti juga kemudian kita menyatakan bahwa kita itu manusia, kita punya banyak kesalahan. Ya, kita sudah diciptakan dengan penuh ya mahalul khoto wan nisyan, tempatnya dosa dan kesalahan. Ya, saudaraku, tentu saja tidak seperti itu ya. Walaupun kita diciptakan ya penuh dengan dosa dan kesalahan, tetapi kita sebagai manusia ya juga kita memiliki azam, kita memiliki kehendak ya untuk bagaimana kita bisa mengelola dosa dan kesalahan tersebut. Nah, sayangnya ya sering sekali ya dosa dan kesalahan kita itu tertutupi ya oleh dosa dan kesalahan orang lain, sehingga kemudian ya ketika kita melihat dosa-dosa kita, kesalahan kita ya itu seolah-olah itu kecil ya. Nah, ketika melihat dosa dan kesalahan orang lain itu nampak besar ya, sehingga kemudian kita besar-besarkan ya, sementara dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan ya itu tidak kelihatan ya. Maka saudaraku, sebelum kita menyalahkan, sebelum kita menunjukkan dosa dan kesalahan orang lain, sangat elegan ya ketika kita introspeksi diri, kita muhasabah ya dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Begitu banyak ya yang kita lakukan, maka beristighfar, astaghfirullah ya, kemudian juga kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik ya. Nah, dosa dan kesalahan yang kita lakukan sejatinya juga jangan sampai menjadikan kemudian kita itu lemah ya, kemudian kita itu pasrah dengan apa yang ada ya, pasrah dengan ya saya sudah banyak dosa ya, seperti inilah biarkan saja. Tentu saja tidak seperti itu ya. Dosa dan kesalahan itu bisa jadi ya akan menjadi sebuah motivasi bagi kita ya untuk menjalani kehidupan ini ya, untuk bagaimana melangkah ke masa depan. Ya, dosa dan kesalahan yang kita lakukan di masa lalu tentu saja itu menjadi energi bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi ya, untuk melangkah ke depan ya, melangkah ke depan ya penuh harapan. Ya, jangan sampai ya dosa dan kesalahan yang kita lakukan ya, baik yang disengaja ataupun tidak, justru membuat kita itu tidak bersemangat, membuat kita itu lemah, membuat kita itu lelah, membuat kita itu seolah-olah tidak ada harapan. Ya, kenapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman ya bahwasanya bagi hamba-hamba yang mereka itu telah berbuat dosa dan kesalahan ya, maka kita tidak boleh la yai'asu mir rahmatillah ya, jangan pernah berputus asa dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ilaihi ya, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai saudaraku semuanya ya, bagi kita yang pernah melakukan dosa dan kesalahan,
jangan jadikan dosa dan kesalahan itu justru membawa kepada kita kehancuran, membawa kepada kita ke arah kehancuran. Tapi jadikan ianya adalah sebagai satu hikmah, ya, satu wasilah bahkan untuk menjadikan kita itu lebih baik ke hadapan, menjadikan kita lebih baik di masa yang akan datang. Saudaraku, jangan pernah berhenti untuk terus memperbaiki diri, ya, karena kita tidak tahu kapan kita itu meninggal, ya, dan kita tahu bagaimana kita itu meninggal. Maka azam, ya, keinginan yang kuat dan juga kita yang ingin selalu untuk menjadi terus lebih baik, itulah yang menjadi ciri daripada seorang mukmin, seorang muslim yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.